Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arum Puspita dari Prodi Sarjana Terapan Ners Keperawatan Semarang, kelas RKI semester 1 dengan NIM P1337420622056, nomor presensi 11. Dalam kesempatan kali ini, saya akan menunjukkan video berisi implementasi topik mata kuliah agama yang ke-15, yaitu analisis ajaran Islam dalam konteks kemodernan dan keindonesiaan. Sebagai bagian dari tugas akhir mata kuliah agama dengan dosen pengampu Bapak Nanang Khosim, SPDI, MPD. Jadi modern mengandung arti maju dalam segala aspek kehidupan, baik itu iptek, politik, ekonomi, sosial, dan pendidikan. Dalam menghadapi perkembangan zaman, nilai-nilai yang terkandung dalam agama Islam dapat disesuaikan sesuai dengan kebutuhan dan relevansi umat Islam di masa kini. Contohnya dalam video sebagai berikut. Tanpa iptek, suatu bangsa akan mengalami hambatan. Bahkan, maju tidaknya suatu bangsa diukur dengan penguasaan bangsa terhadap iptek. Namun, seiring dengan berkembangnya zaman, iptek sering disalahgunakan, misalnya dengan meng-share berita-berita hoaks kepada orang lain tanpa dicek dulu kebenarannya. Allah berfirman pada surat Al-Hujurat ayat 6, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya dan menyebabkan kamu menyesal atas perbuatanmu itu." Maka sudah sewajarnya kita sebagai umat muslim yang baik, sebelum kita menyebarkan suatu berita, cek terlebih dahulu kebenarannya agar orang lain tidak dirugikan atas apa yang kita lakukan. Dalam masalah politik, kedaulatan ada di tangan rakyat dan diamanahkan kepada wakil-wakil rakyat. Namun, banyak dari calon wakil rakyat yang menempuh cara yang salah. Mereka menghalalkan berbagai cara agar terpilih, misalnya dengan melakukan suap kepada warga yang memiliki hak pilih. Sebagai warga dan umat muslim yang baik, seyogyanya kita tidak menerima suap dan tidak melanggar norma ilahi. Dengan begitu, kehidupan demokrasi akan menjadi berkah dan mendatangkan kemaslahatan bagi segenap umat. Manusia adalah makhluk sosial yang tidak bisa hidup tanpa manusia lainnya. Maka sudah sepatutnya kita membina hubungan yang baik dengan sesama. Dalam membina hubungan sosial yang baik, diperlukan akhlak yang baik pula, sehingga akan muncul tabiat akan hidup yang baik saat berinteraksi dengan sesama. Agama Islam mengajarkan bahwa jika kita berakhlak baik, maka kita termasuk telah melaksanakan salah satu dari ketaatan seorang muslim. Prinsip ekonomi konvensional adalah berkorban sekecil-kecilnya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Dengan semata-mata dilakukan hanya untuk mencari keuntungan belaka. Dalam agama Islam, prinsip ekonomi dilakukan dengan melakukan pengorbanan yang tepat sesuai dengan keperluan yang sesungguhnya. Keuntungan tidak perlu dikejar sebesar-besarnya, namun cukup sewajarnya saja dan tidak merugikan orang lain. Dalam konteks pendidikan, pendidikan haruslah menyentuh 3 ranah, yaitu intelektual, spiritual, dan jasmani. Jika intelektual saja yang dididik dan spiritual diabaikan, akan melahirkan manusia yang cerdas secara intelektual, tapi tidak punya moral religius. Jika spiritual saja yang dididik, maka akan melahirkan manusia yang berkarakter namun miskin secara intelektual.
Sedangkan jika jasmani saja yang dididik, maka akan lahir manusia yang sehat, namun miskin intelektual dan spiritualnya. Maka dari itu, ketiga ranah harus diperhatikan tanpa mengesampingkan ranah yang lainnya, agar melahirkan insan kamil atau manusia yang utuh. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.